Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Sahabat-sahabat Darul Hikam 212 dimanapun kalian berada, para muhibin, para subscriber yang senantiasa menyimak menyaksikan setiap video Al-Fakir doakan semoga kalian semua senantiasa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan lahir maupun batin, dan Al-Fakir doakan semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita sebagai umat akhir zaman, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dispesialkan, umat yang diunggulkan. Karena kenapa? Karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat pilihan, yaitu umat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya kita sebagai umat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa diisi dengan berbagai ibadah. Adapun ibadah yang mana ibadah itu diterima oleh Allah, tidak ada penolakan sama sekali, tidak lain dan tidak bukan ialah ketika seorang hamba Allah, seorang umat Islam untuk senantiasa membaca sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholawat ialah amalan yang diyakini diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita membacanya tidak mempunyai wudu. Ketika kita membacanya kita tidak khusyuk, bahkan sekalipun kita mempunyai hadas yang besar. Itu diantaranya padilah kita membaca sholawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedulur yang dirahmati Allah, adapun ciri-ciri Allah menyayangi seorang hambanya, di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menyayangi kepada hambanya tersebut diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Maka jawabannya karena dengan adanya seorang hamba diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menginginkan hamba tersebut untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, cirinya Allah menyayangi seorang hamba, di antaranya hamba tersebut diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya penyakit, seorang hamba akan lebih banyak meminta kepada Allah untuk kesembuhan. Dan ketika seorang hamba diberikan penyakit, mereka akan sadar bahwa yang namanya kesehatan itu adalah sesuatu hal yang amat sangat mahal harganya. Maka ketika seorang hamba diberikan Allah penyakit di dalam dirinya, maka dia akan sadar bagaimana? Sadar bahwa yang namanya sembuh itu sangatlah mahal harganya, tidak bisa dibeli dengan materi, tidak bisa dibeli dengan uang. Maka ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mempunyai penyakit, maka kita akan senantiasa memperbaiki diri kita, senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan kesembuhan. Dan ketika kita udah sembuh dari penyakit itu, maka kita akan lebih banyak bersyukur atas karunia yang Allah berikan, terutama nikmat kesehatan di dalam diri kita. Dan yang keduanya, ketika kita sakit, maka kita akan lebih berhati-hati lagi dalam mengucapkan suatu ucapan, memakan sebuah makanan, dan akan lebih berhati-hati untuk melakukan sesuatu. Maka di situ akan timbul hikmah. Hikmah apa? Hikmah jangan-jangan kita lagi sakit, ketika kita sembuh pun harus seperti itu, menjaga lisan kita agar
jauh dari ucapan-ucapan yang dilarang oleh agama. Dan yang kedua, menjaga makanan kita, jangan-jangan yang haram, yang halal pun disedikitkan. Itu diantaranya. Itu yang seterusnya, ketika kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin kita senantiasa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan senantiasa memperbanyak istighfar, memohon ampunan atas dosa yang kita kerjakan, baik dosa yang telah lampau yang kita kerjakan, baik dosa yang akan kita kerjakan, baik dosa itu berupa ucapan maupun dosa berupa pekerjaan yang kita kerjakan. Sedulur yang dirahmati Allah, semoga yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, dan semoga saudara-saudara Al-Fakir yang sekarang diuji berupa penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, Al-Fakir doakan semoga saudara-saudara semua senantiasa diberikan kesabaran dan diberikan kesembuhan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.